Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan pengalaman saya tentang merawat burung kicau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenari gagal mabung, gimana supaya cepat ambrol, mabung tuntas, dan burungnya, bulu burung kenarinya jadi rapi kembali. Oke, untuk teman-teman kicau mania sekalian yang apabila channel saya ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila video yang saya buat setiap ketemu saya itu bermanfaat buat teman-teman kicau mania sekalian, khususnya untuk pemula. Kenapa pemula? Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Baiklah, kita akan langsung saja menuju ke pembahasan ya, yaitu kenari gagal mabung. Kenapa sih kenari kok bisa gagal mabung? Banyak faktor ya teman-teman ya. Bisa disebabkan karena stres, bisa ya kan, karena sering gonta-ganti pemilik juga bisa ya, karena sering dalam perawatannya ini si pemelihara burung kurang memperhatikan keperluan atau kebutuhan dia, pakan dan EF-nya ya. Jadi bisa aja, jadi banyak macam, banyak alasan, banyak banyak masalah yang sehingga membuat burung kenari itu menjadi gagal mabung ya teman-teman ya. Ini menurut kemarin, ini belum lama sih saya ambil dari teman ya. Ini burung kenari sudah muter di 3 orang. Di orang pertama ini burung udah mulai mabung ya, udah mulai rontok di leher, udah mulai rontok. Di orang kedua juga posisi yang nerusin mabungnya itu. Di orang ketiga itu juga masih mabung. Ini akhirnya ini yang ke saya, ini kemarin pas saya angkat kepalanya itu botak ya, terus ekornya rusak gitu kan ya, acak-acakan lah gitu. Jadi ini saya kategorikan gagal mabung. Kenapa saya bilang gagal mabung? Karena ketika saya rawat dengan perawatan saya supaya kenari gacor, dia malah merontokkan bulu. Berarti dia dalam dalam mabungnya belum tuntas ya. Jadi dia mau gacor itu belum bisa. Karena kalau kenari itu, kalau yang sedang mabung itu biasanya macet bunyi ya. Kalaupun bunyi dia hanya ngeriwing-ngeriwing saja ya, tapi itu jarang. Kalau kenari kebanyakan itu biasanya macet, ngambek, nggak mau bunyi ya teman-teman ya. Jadi perawatannya gimana yang udah saya lakukan supaya ambrol ya, ambrol, banyak banget bulunya ya. Itu teman-teman bisa lihat ya, itu ya, saya dekatkan ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu bulunya nih banyak banget nih ya teman-teman ya. Tuh bulunya banyak. Banyak yang bulu halus, banyak yang copot ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah berapa hari ya di saya itu? Sudah 4 hari ya teman-teman. Di ini burung kenari ini di saya pelihara itu udah 4 hari ya. Dan 4 hari itu hasilnya cukup bagus ya. Cukup bagus, banyak bulu-bulu yang rontok. Dan perawatan saya begini, saya kasih kemarin yang pakan beranjangan itu, yang racikan itu ya, yang racikan saya kasih. Yang kemarin racikannya itu ada telur, ada madu, ada jahe. Yaitu kan jahenya diparut, telurnya telur mentah, ambil kuningnya aja, sama madu sesendok saya aduk jadi satu. Terus kenari seednya saya campur ya, terus saya jemur sampai kering ya. Tapi madu ini ternyata sangat lengket. Kemarin saya ngasihnya terlalu banyak, 2 sendok, jadi
apa, ketika udah kering pun juga apa namanya masih lengket-lengket gitu ya. Ini saya kasih buat pakan dia ya, buat beranjangan juga, buat kenari juga. Ternyata kenari doyan banget makan ini ya. Terus saya kasih lagi yaitu pakannya apa ini, Canary Craft CD original ya, mereknya CD. Ini pakan kenari ya. Ini biasanya kalau saya buat ngacorin apa namanya, ngacorin kenari, biasa kombinasi pakai ini ya, sama apa, sawi yang warnanya hijau. Biasanya untuk ngacorin kenari saya pakai itu. Dan ini ternyata dia sangat doyan banget, jadi makanya cepat ambrolnya. Dan satu lagi telur puyuh yang udah direbus ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa apa namanya kombinasi EF, yaitu yang pertama telur bos, terus ini CD original, ini yang beli di toko banyak ya teman-teman ya, di toko burung banyak. Terus saya gunakan juga sawi hijau ya, sawi yang berwarna hijau ya teman-teman ya. Terus saya kombinasikan juga dengan timun. Nah, ketimun ini dia sangat doyan banget ya. Jadi ketika saya kasih telur, saya kasih CD original ini, terus dia merontokkan bulu, saya redam biar enggak birahinya enggak tinggi. Saya kasih apa, timun ya teman-teman ya. Saya kasih mentimun. Jadi biar dia itu meskipun mungkin birahinya tinggi karena makan apa namanya, makan telur ya, telur rebus, telur puyuh rebus, atau akan CD original ini, saya sediakan timun buat meredam birahi dia. Jadi biar enggak dia rusak ya, biar enggak cabut bulu dan sebagainya. Karena kenari pun juga ada masalah cabut bulu juga, karena kalau ketinggian daripada proteinnya dia biasanya seperti itu. Dan selalu saya sediakan apa, cepo mandi yang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, jadi dia kalau dikasih cepo seperti ini, dia mandi sekaligus buat minum ya. Kalau kenari kecil ya, cepuknya kecil. Nah, jadi ini tadi habis mandi kemarin penuh sih, udah segaris ini ya, segaris ini kemarin. Tadi pagi kayaknya udah mandi, nanti saya kasih lagi ya. Saya kasih lagi biar penuh, biar dia mandi. Dia ternyata suka mandi. Sekarang bulu-bulunya udah mulai rapi ya. Kalau kenari yang model begini ini kalau ngerol panjang ya. Kalau ngerol panjang tapi tingkat kristalnya kurang. Kalau apa namanya, yang warna kemarin bone grejan saya bilang itu, ngerolnya pendek tapi kristalnya itu tajam, yang ting ting, nah itu tajam banget. Kalau ini kurang, ting tingnya itu suara ting ting kayak apa, bel diketok itu, dia itu kurang mantap lah didengarnya, itu pendek, cuman itu pun juga nggak terlalu nyaring banget gitu. Kalau yang warna bone grejan kemarin itu sangat nyaring ya, kalau sudah gacor, sudah rajin bunyi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk perawatan gagal mabung ya teman-teman, untuk kenari, perawatan gagal mabung untuk kenari. Jadi ini teman-teman, saya harapkan ini menjadi apa, bisa menjadi referensi atau tambahan pengalaman buat teman-teman yang ini yang udah saya lakukan dari dulu ya. Dari dulu kalau burung mulai mabung, apa, kenari mulai mabung itu mulai merontokkan bulu, saya hajar langsung dengan biasa ini pakai CD original. Terus apa, telur puyuh yang udah direbus ya teman-teman ya. Terus saya gunakan lagi sawi hijau. Kenapa sawi hijau ini? Sawi hijau ini untuk menjaga supaya dia itu tetap apa, fit ya, tetap menyusun lagu ya, tetap. Karena yang sawi hijau ini kalau saya pelajari, saya yakini itu bisa meningkatkan kualitas suara ya teman-teman ya. Beda sama yang sawi putih, yaitu beda lagi, itu cuman buat biasa lah gitu. Tapi kalau sawi hijau itu bisa mendongkrak kualitas daripada suara burung kenari itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya perawatannya, biasalah. Ini kalau siang juga saya apa, gantung aja di atas ini, jadi enggak saya keropong
ini biarin aja, karena dia gagal mabung biarin aja saya buka. Tapi kalau malam saya kerodong ya. Jadi ini saya sengaja ini belum saya bersihkan ya. Biasanya kalau saya bersihkan 3 hari sekali, karena kan dia itu biasanya ada bulu yang dimakan buat merangsang tubuh bulu yang lain itu bisa rontok ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau burung kanarinya pas mabung dia makan bulu yang halus gitu kan. Gak usah kaget, emang seperti itu. Biar nggak terlalu parah seperti itu, sediakan tulang sotong ya. Setiap burung mabung ya, burung apa aja ya, selalu sediakan tulang sotong ya. Tulang sotong ini bagus untuk pertumbuhan pemenuhan kebutuhan kalsium ya. Jadi seperti garam, dia ini kan sifatnya asin, jadi seperti garam, sama aja kayak kita kan butuh garam juga gitu kan. Kalau dia nggak ada ini, biasanya dia kalau diternakan dia matokin itu bata atau temboknya itu kan biasanya gitu, dia cari asinannya di situ. Kalau nggak ada, dia makan bulunya sendiri, itu buat dia mencari kalsium, biasanya nyari di situ ya. Jadi gitu teman-teman ya, selalu kalau gagal mabung atau mabung lah sama aja, mabung mau gagal mabung biar cepat ambrol, yaitu kasih telur puyuh yang sudah direbus, terus pakan sidi original, tulang sotong, terus kena risit. Kalau saya nih kena risit yang nggak ada campurannya, hanya kena risit aja, jadi nggak ada campuran millet yang campur-campur gitu, enggak. Hanya kena risit aja ya teman-teman ya. Terus sawi hijau dan buah timun ya. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, supaya teman-teman itu selalu semangat ya kan untuk burung kenari. Kalau burung kenari kalau mabung lama ya teman-teman ya, bisa sampai 6 bulan. Lama banget. Beda sama burung kicau yang lain kayak murai batu itu 3 bulan. Kalau dia ini 6 bulan, paling cepat 5 bulan. Dia bulan kelima itu udah mulai nyusun lagu ngeriwing-ngeriwing gitu ya teman-teman ya. Tapi dari bulan pertama sampai bulan keempat itu dia itu bener-bener gak bunyi. Paling bunyi cuma kercik gitu doang ya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman ya, terutama dalam memelihara kenari. Ini saya bagikan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan dalam merawat kenari. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.